Langsung dari My Zero Production, My Zero Podcast. Saya Karisma Agung sebagai host dari My Zero Official and My Zero Production. Malam hari ini saya sudah bersama dengan tamu agung. Iya, kalau saya ngomong soal tamu agung, ini pasti terngiang-ngiang di benak saya. Itu adalah dunia radio. Saya sedikit bernyanyi. Lewat radio, aku sampaikan kerinduan yang lama terpendam. Saya bukan penyanyi soalnya. Yang penyanyi juga, orang radio juga ada bersama saya malam hari ini. Saya punya tamu orang radio dan juga satu musisi kota ND Flores. Ada Hendra Marvin. Yeah. Selamat malam, man. Thank you, Kay, for inviting me ya. Terima kasih banget sudah mengundang diriku ya ke your podcast. Thank you udah hadir di sini ya. Ini satu kesempatan yang begitu berharga karena orang radio pertama kamu hadir di sini pastinya. Such an honor, man. Thank you, terima kasih. Luar biasa banget ya. Jadi buat kalian semua nih udah denger, yang udah sering denger ya melalui pastinya di frekuensi 92,2 MHz Suara Kreativitas, ada Hendra Marvin, ini dia sang penyiar di Pro 2 RRI ND. Saya ambil waktunya malam hari ini karena dia udah lepas tugas ya, lepas dinas tadi ya, baru aja lepas dinas untuk siaran dan sekarang dia udah hadir di My Zero Podcast di My Zero Production. Jadi gimana nih keseharian kamu sekarang dikenal sebagai seorang penyiar radio? Itu pastinya menghantarkan kamu ke arah yang lebih banyak dikenal orang. Yes, itu harus saya setujui karena memang dunia radio itu bisa membantu kita untuk knowing a lot of people ya, bisa mengenal banyak orang. Betul. Dan juga bisa banyak belajar tentang berbagai hal dunia radio. Pastinya. Dan juga bagaimana kita bisa membangun koneksi sama orang banyak ya, terus menjaga kepercayaan mereka, membangun koneksi yang baik. Betul. Itu garis besarnya sih overall. Iya, itu obrolan paling seru ya. Yes. Kita bisa mengenal dunia luar juga. Yes. Kita bisa mengetahui banyak referensi, terus referral juga, narasumber yang baru juga kita kenal, dunia baru juga. Ini saya sangat tertarik nih. Hendra Marvin atau pastinya RJ Hendra. Yes. Itu RJ means radio jockey ya. Yes. Radio jockey di RRI ND. Ini sering sekali wawancara orang, tapi malam hari ini special editionnya saya harus wawancara dia. Dibalik ya, men ya? Dibalik interogasi malu. Iya, jadi saya balik nanya ke Hendra Marvin ini, nanya ke dia ya. Jadi udah berbagai macam jilid-jilid yang udah ditanya-tanya gitu kan. Sekarang waktunya untuk Hendra, saya ngulik dan juga tanya-tanya kepada Hendra Marvin malam hari ini. Selain kelebihan yang udah kamu rasakan, manfaat dari dunia radio yang sudah kamu rasakan, apalagi yang kamu rasakan dari dunia radio yang impact-nya itu sangat nyata bagi kehidupan seorang Hendra Marvin. Mungkin bekerja di dunia radio itu membuat kita lebih percaya diri lagi. Ya, bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan narasumber, apalagi ketika sisi interviewnya seperti saat ini ya. Betul. Bagaimana kita bisa menghormati narasumber kita, respect them. Jadi ketika kalau misalnya kita respect sama narasumber, ketika ngobrol radio, kita pun akan go with the flow gitu. Kita akan itu nanti malah males gitu akhirnya gitu. Jadi itu menjadi salah satu learning buat kita juga bahwa kalau misalnya di dunia radio itu bisa mengajar kita banyak hal tentang respect other people juga. Wow, thank you. Jadi dia bagaimana cara kita memanage karakter kita juga bisa kawin sama narasumber yang kita mau ajak. Like you, man. Ya, thank you so much. Ini lebih honest, ini luar biasa sekali. Kita berdua ini seumuran ya, Definitely, man. Luar biasa banget. Tapi untuk mengkawinkan sebuah karakter itu tidak mudah ya. Yes. Itu bagaimana peran penting seorang MC, peran penting seorang presenter, seorang penyiar radio itu bagaimana kita bisa kawinkan bagaimana dengan narasumber satu narasumber lainnya. Oke, manfaat mungkin yang pernah saya juga rasakan itu adalah bagaimana kita menambah follower kita, popularitas gitu ya. Itu memang juga ada dampaknya. Itu mungkin jalan mana dikenal. Let's say itu sebagai bonusnya ya. Ya, bonusnya. Itu sebagai bonus kalau misalnya memang workingnya di dunia entertainment, especially radio, itu adalah bonus yang memang dikenal banyak orang. Ya, menjadi famous itu bukan menjadi satu hal yang kita cari juga, tapi itu memang comes itself, datang dengan sendirinya. Itu bonus pasti. Ya, itu ya sebagai bonus ya. Sebagai bonus. Tapi seorang Hendra Marvin punya impian untuk dikenal publik, tidak sih? Definitely not, karena memang pertama kali regis myself di dunia radio itu, daftar radio itu memang awalnya itu karena suka dengan dunia penyiaran dari awal, karena memang sejak SMA, bahkan sejak SMA mungkin sering mendengarkan radio. Dan ada beberapa penyiar di RRI ND juga menjadi penyiar di ND khususnya itu menjadi salah satu referensi juga buat diriku untuk bisa menjadi seperti mereka, seperti Kakak Armando, karena diriku juga zaman SMA juga pernah mendengarkan dirimu di radio ya. Jadi di radio itu ya, Kak Armando, Kakak Asti Lengga,
Ya. Kakak Antonia Nona itu menjadi salah satu referensi, Kakak Desi juga itu menjadi salah satu referensi untuk bisa menjadi penyiar yang kalau baik itu seperti apa begitu. Oh, thank you. Like, you're my senior, you're like no. Me, Kalau man. ngomong senior kita bukan senior, kita umurnya sama gitu, umurnya Yes. sama. Hanya mungkin saat itu masih suka bermain di radio, saya juga pastinya. Oke, dan popularitas dikatakan Hendra adalah sebagai bonus nih pastinya. Itu merasa keganggu tidak sih tiba-tiba kalau di jalan, you private area, tiba-tiba gitu, kakak bisa minta foto dong kak saya minta video ucapannya dong kak saya minta gini dong kak, itu orang Itu sebenarnya kalau minta foto sih pernah sih, tapi mungkin lebih sering ke SMS sama inbox di Facebook ya. Wow. Mungkin ada yang SMS seperti ini seperti itu atau itu dia. seperti itu, bahkan ada yang flirting, ya. ada yang sedikit teasing gitu ya. Mungkin kita juga tidak bisa menanggapi seperti itu juga karena mereka itu kan walaupun mereka itu adalah pendengar ya, betul. jadi kita juga mungkin karena mereka seperti itu kita juga harus seperti itu, tapi mungkin kita juga sebagai respect kalaupun memang mereka SMS-nya mungkin agak kelewatan atau inbox-nya agak kelewatan bahasanya, tapi kita juga jangan sampai membalas dengan kelewatan juga. Betul. Maksudnya tetap respect mereka juga atau mungkin thank you. Tapi walaupun mungkin agak keganggu kalau terus masuk SMS atau inbox yang kadang bikin kita tidak nyaman juga. Betul, tapi ya. Itu sebagai risiko sih, risiko. Jadi jiwa kita sebagai seorang publik ya. Iya. Jiwa kita ini terpatri nyata pastinya. Kita publik bagaimana caranya nanti ketika ada pendengar tuh yang pastinya mereka mau dekat kenal lebih dekat dengan seorang penyiar seperti Hendra Marvin ini. Itu pasti ada yang namanya chatting, DM, terus WhatsApp lah, itu pasti banyak sekali. Nah, cara menyikapinya tadi Hendra Marvin katakan juga dia punya cara atau trik khusus, yaitu respect saja ya, karena mungkin kalaupun kita tidak membalas juga kita dibilang sombong. Jadi cukup bilang terima kasih, thank you sudah mendengarkan saya di radio gitu. Karena mungkin walaupun kadang mereka juga bertanya soal hal yang privasi, tapi kita tidak membalas mereka dengan makian atau cacian segala macamnya, karena mereka kan sebagai listener ya, kita juga harus respect mereka sebagai listener juga, walaupun mungkin agak kelewatan tapi kita menyikapinya dengan cara slow respect pada mereka semuanya. Hendra Marvin ini awalnya ketika terjun ke dunia radio, apakah sudah bermimpi akan menjadi penyiar radio nih? Yes. Sejak zaman SMA, karena diriku sudah mendengarkan dunia radio sejak zaman SMA, itu mulai sering mendengarkan berbagai radio di Indonesia sini. Ya, ada beberapa radio mungkin sekitaran tahun 2008 atau tahun 2009-an itu. Oh, itu zaman itu lagi hitsnya radio di kota ND ya. Zaman di mana radio itu hits sekali. Itu hits sekali karena memang ada beberapa banyak radio di kota ND. Ya, saya juga tidak bisa sebutkan satu persatu nama radio akhirnya. Tapi ada beberapa narasumber, ada beberapa announcer juga yang saya katakan tadi ya, yang menjadi salah satu referensi buat diriku juga untuk bisa menjadi announcer. Dan juga dulu sempat kuliah di Jogja. Saya juga mendengarkan berbagai radio dari Jawa sana, bagaimana mereka menyiar, terus bagaimana mereka bisa mengajak announcer untuk mengajak listener ya, mengajak pendengar untuk bisa join sama mereka, bisa melebur sama mereka. Itu menjadi salah satu bahan referensi juga buat diriku nanti untuk bisa flow up nanti ke radio. Itu luar biasa jadi seorang penyiar radio gitu ya. Jadi penyiar radio. Dan saya pun berpikir ketika menjadi seorang penyiar radio dulunya itu adalah pekerjaan paling sangat susah. Kenapa menjadi penyiar radio itu paling sangat susah? Karena penyiar radio itu motoriknya terus intelijensinya dia harus bekerja intens gitu. Kalau dulu mungkin masih ada zaman operator. Kalau zaman sekarang mungkin dirasakan oleh Hendra Marvin sendiri, itu nge-mix sendiri loh ya. Jadi kalau mungkin melihat Hendra Marvin di radio, dia juga harus mencari referensi sendiri ya. Referensi mungkin sudah dibisikin sama produser pastinya, sudah dikasih. Hanya mungkin cara ngomongnya, kalau mungkin saat internet lagi down. Iya, kadang-kadang itu something happen ya, itu happen ya kadang terjadi. Tapi itu memang kita harus bisa untuk harus bisa menyikapinya dengan diri sendiri. Karena kita tidak bisa mengharapkan orang lain juga di saat itu ya. Jadi kita harus cerita ini harus seperti apa, harus mainin apa. Jadi itu menjadi salah satu bahan bacaan buat kita kalau misalnya something happen di dunia radio, itu kita bisa tahu alat-alatnya fungsinya seperti apa. Oh, ini harus begini alat-alatnya ketika something happen gitu. Betul. Tapi itu sangat susah sekali, Bro. Iya. Bagaimana kita dengan satu otak, kita dunia live situ. Yes. Dunia radio itu dunia live ya. Jadi kita bagaimana membangkitkan imajinasi dari pendengar. Walaupun kita sedang lagi sakit hati. Betul. Itu yang bisa dikatakan adalah profesional, karena kita harus menjaga situasi itu agar tidak diketahui sama orang lain. Mungkin kita sedih di luar sana, mungkin kita putus sama pacar atau mungkin berantem di rumah. Betul. Dan mungkin kita ada masalah-masalah yang mungkin trouble-nya cakar-cakaran. Yes, maybe ya. Dan itu menjadi salah satu. You like to fight, man.
Jadi menjadi salah satu bahan kita juga bahwa kita tidak boleh membiarkan itu masuk ke dunia radio. Karena bagaimanapun juga kita masuk di meja announcer, kita menjadi diri kita sebagai penyiar, bukan menjadi orang yang orang luar gitu. Betul. Kita menjadi announcer, not Hendra Marvin yang di luar sana, tapi menjadi announcer as Hendra Marvin gitu. Bagaimana kita bisa menghibur pendengar juga, jangan sampai mungkin kita kebawa emosi dari luar atau kebawa sedih dari luar, justru membuat orang bisa lari gitu. Betul bro ya. Apalagi mungkin kalau lagi sedih juga, ketika mungkin lagi ada jam request, Yes. Iya. Jam request itu kadang itu sangat heboh ya, Pak ya. Itu apakah representing lagu-lagunya dari saat kita lagi marah atau mungkin saat kita lagi sedih? Apakah juga nge-mix di situ, Hendra? Betul. Itu menjadi salah satu tantangan juga ketika dirimu menghadapi satu hal yang dimana momen lagi bad mood ya. Betul. Tapi harus being happy people saat itu. Dan ketika orang-orang minta request lagu, kita harus menghibur mereka dengan tawaan, candaan. Betul. Itu memang menjadi salah satu obat hati juga buat kita sebenarnya. Jadi mungkin pelan demi pelan ya, slow by slow itu tuh justru membantu kita untuk kayak melepas sedih kita, melepas lelahnya kita sedikit di radio. Jadi justru di radio itu sendiri tuh bisa membantu kita melepas segala hal itu. Walaupun mungkin kita di luarnya sedih seperti apa, atau lagi susah apa gitu, tapi masuk ke ruang radio justru malah membantu kita pelan-pelan itu menghilang loh bro. Benar. Dengan lagunya, dengan ambience itu bisa membantu kita pelan-pelan menghapus kesedihan itu. Apalagi jumlah pendengar semakin banyak ya. Totally yes. Di Pro 2 RRI ND itu banyak sekali pendengar yang sudah dengar suara-suara dari para penyiar-penyiarnya. Iya, oke Hendra. Untuk tipsy and tricky-nya dari kamu sendiri deh sebagai seorang penyiar radio. Sebagai seorang penyiar radio yang pastinya udah di RRI, pastinya itu media yang sangat diagungkan di Indonesia. Pastinya untuk Radio Republik Indonesia itu luar biasa banget. Itu pastinya kamu juga memiliki ciri khas sendiri. Ciri khas dari penyiar lainnya. Itu cara kamu untuk memanage atau nge-treat diri kamu untuk bisa lebih dikenal dengan suara. Pastinya kalau dulu kita dikenal dengan suara. Kalau sekarang mungkin RRI kita sudah beranjak ke audiovisual pastinya ya. Ada tayangan YouTube-nya, ada juga di RRI Net-nya. Itu gimana caranya agar branding kamu lebih dikenal luas nih dengan ciri khas Hendra Marvin? Ya, mungkin awal-awal ketika masuk dunia radio, ya itu mungkin kita masih terbawa pengaruh ya, kita harus mengikuti siapa. Siapa, tapi dengan berkembangnya waktu ya dari berbagai referensi yang sudah kita dengarkan tadi itu bisa membuat kita kayaknya saya pasnya begini stylenya. Betul. Kayaknya saya pasnya begini kalau niat gitu. Jadi mungkin tipsnya adalah kita harus menemukan apa yang membuat kita nyaman dulu. That's right. Apa yang membuat kita nyaman dulu, jangan sampai kita copying other people. Kita mengcopy orang lain tapi kita tidak menjadi diri kita sendiri. Jadi mungkin itu yang paling sulit boleh kukatakan, karena memang dari awal masuk ke dunia radio itu mungkin kita tend to be other people. Tapi kalau misalnya makin tahun ke tahun itu kita belajar banyak, kita bisa menjadi kayaknya saya lebih nyaman seperti ini. Dan itu yang saya belajar bahwa ternyata kalau misalnya kita pintar-pintar mencari nyamannya di mana ketika menyiar, kita bakal klop sama kayaknya saya akan seperti ini kalau menyiar. Dan I found myself like that right now. You found yourself. I found myself right now. Thank you so much. Dan pastinya kita berdua ini adalah orang-orang RRI pastinya ya. Jadi terima kasih banyak ya. Saya juga harus mengucapkan terima kasih banyak untuk RRI ND. Harus juga yang sudah menerima kita berdua. Pastinya. Karena RRI ini juga punya peran besar sekali untuk hidup kita berdua. Terima kasih buat RRI ND. Luar biasa banget buat RRI ND. Jadi hal yang saya pribadi dulu ya, saya belajar banget dari RRI ND itu bagaimana caranya kita harus independen. Kamu harus independen, kamu nggak mewakili siapapun di situ. Kamu nggak harus bersama dengan golongan tertentu, nggak punya dengan partai atau golongan. Kamu harus berdiri kamu sendiri demi kemajuan NKRI, demi kemajuan untuk publik pastinya. Betul. Memang di saat kita menyiar itu kita mencoba untuk tidak memihak pada satu pihak pun ya, karena memang ini radio RRI, jadi kita harus menjaga nama baik RRI juga dan mencoba untuk menjadi netral. Kita netral, jadi kita tidak pernah berpihak pada siapapun di situ. Itu luar biasa ya. Hendra tadi suka dukanya udah ngomong sebagai seorang penyiar radio pastinya ya. Jadi saya juga banyak tangkap dari Hendra itu bagaimana caranya menjadi representing dari Radio Republik Indonesia untuk publik, untuk bisa mengedepankan yang namanya tripartite RRI. Itu pasti kita harus kedepankan pastinya, itu luar biasa. Dan terbukti Hendra Marvin ini banyak sekali orang kenal loh ya. Kenapa kenalnya? Semakin banyak dikenal juga karena Hendra Marvin ini dari penyiar radio
bukan beranjak sih, tapi dia kembali eksis di dunia YouTube, di dunia nyanyi juga ya. Iya, definitely. Jadi kemarin pernah, kalau nggak salah sebelum punya radio pernah ikutan bintang radio, right? The Voice. Oh, The Voice. The Voice Indonesia. Oh ya. Ya, pernah ikut The Voice Indonesia tahun 2013 ketika semester akhir ketika kampus itu pernah ikut The Voice walaupun tidak masuk ke babak besar, cuma mengikuti blind auditionnya. Blind audition The Voice Indonesia. Iya, itu tahun 2013 hampir mendekati ujian skripsi saat itu kalau tidak salah. Itu saat finishnya hampir selesai. Iya, lagi finishing skripsi. Oh, luar biasa. Keterima di kompetisi itu, ya sampai ke Jakarta. Kalau nggak salah juri itu saat itu masih ada Niji, Sherina. Oh ya, Sherina. Almarhum Glenn Fredly, oh, sama Arman Maulana kalau tidak salah. Arman Maulana luar biasa. Cuma mungkin belum jalannya ya, jadi ya go back in here again. Jadi publik My Zero Production, My Zero Podcast, Hendra Marvin ini pernah ikutan The Voice Indonesia pada tahun 2013 dan dia udah langsung masuk di blind audition, The Voice Indonesia. Oh, luar biasa banget. Jadi anak Ende yang ikutan The Blind Audition The Voice Indonesia bukan hanya Onandopo, bukan hanya H. Adelina, bukan hanya Putra Magi, tapi ada Hendra Marvin. Luar biasa. Thank you, Mami. Ini the untold story of you ya? Yes, yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Untold story ya, definitely. Ya, you untold story. Saya baru dengar kamu 2013 ikutan. 2013 itu masih zaman-zaman kita muda-muda, men. Muda banget, sumpah itu zamannya. Very young. Kamu udah nembus. Yes. Blind audition luar biasa. Dan terbukti saat ini juga dia udah menjadi seorang musisi, udah punya YouTube channel dan juga udah punya grup musik sendiri yang udah berkarya di dunia YouTube. Ceritakan dong, Dra, kegeberangan terakhir kamu di dunia musik pastinya. Iya, itu sebetulnya ketika selesai kuliah itu saya masih sempat beberapa kali mengikuti kayak wedding ceremony, jadi wedding singer juga beberapa tempat, kadang nyanyi di cafe juga. Tapi saya berpikir bahwa kalau misalnya bakatnya itu tidak dikembangkan ya, itu nanti akan mati. Kan sayang ya kalau misalnya ada gifts dari Tuhan ya, tapi tidak dikembangkan, itu kan sayang sekali. Jadi mungkin dari situ saya pikir bahwa kayaknya harus niat di saat ini. Betul. Harus niat saat itu. Itu di tahun 2019 ya. 2019 mulai niat beli mic condenser, mulai belajar editing vokal semacamnya. Dan saya saksinya ketika kamu melihat membawa mic itu, membawa headphone sendiri di rumahmu ya. Iya. Itu pastinya dengan sangat luar biasa. Iya, dan akhirnya dari situ mulai belajar, oh kalau misalnya editing vokal ini seperti ini ya, bagaimana cara menulis lagu. Karena diriku belum pernah menulis lagu ya saat itu. Jadi memang mengeluarkan single pertama itu di tahun 2019. 2019 kamu udah mengeluarkan single pertama, coba-coba saja itu, judulnya Terang Mau Bisa. Judulnya Terang Mau Bisa. It was my first single ever. Oh ya. Itu adalah single pertama diriku yang ku coba untuk buat ya ke dunia YouTube. Coba-coba saja, dan awalnya mungkin tidak pede dengan karangan sendiri, tapi let's say itu menjadi salah satu batu acuan juga untuk terus percaya diri, terus ke depan untuk membuat karya-karya sendiri. Mungkin awal-awal itu cover-cover juga ya, tapi makin kesini punya pikiran bahwa enaknya kalau misalnya punya karya sendiri lebih bagus daripada kita cover gitu. Cover. Ya, jadi coba-coba untuk bikin karya sendiri, and then puji Tuhan bisa bikin lagi. Jadi luar biasa, men. Dia ini bukan awal sih, tapi ketika lagu sendiri itu dia udah ciptakan sendiri lagunya. Yes. That's your own story ya. Yes. Tak mau pisah. Some of them is like my own story. Really? Some of them itu cerita dari pengalaman hidup pribadi, tapi mungkin some of them juga jadi curhatan teman, dan some itu juga ada yang dari imagine saja sih. Imagine saja. Saduran dari kisah teman, biasanya gitu ya. Akhirnya jadikan sebuah lagu. Ini sangat luar biasa untuk sahabat My Zero Production, My Zero Podcast. Ini anak Ende yang patut untuk kamu jadikan sebagai sosok inspirasi ya. Ini sangat luar biasa. Dia beranjak dari ikutan The Voice Indonesia pada tahun 2013. Dia harus balik lagi ke Ende, dan dia udah tergabung menjadi seorang penyiar radio di RRI di 92,2 Suara Kreativitas. Ini sangat luar biasa. Indra, dari semua yang sudah kamu capai pastinya, dari penyiar radio, dari nyanyi ke wedding singer, pastinya udah pernah wedding singer ya. Wedding singer, dari nyanyi juga. Goals terbesar kamu ke depan, Indra? Mungkin my goal terbesar ke depannya adalah bisa menjadi salah satu penyanyi yang diperhitungkan mungkin ya. Menjadi salah satu announcer dan juga penyanyi yang diperhitungkan. Mungkin kita
kita tidak mengharapkan untuk to be famous ya, tapi mungkin karya-karya kita tuh bisa dihargai sama orang lain, karya-karya kita bisa didengarkan dengan baik ya, bisa di welcome sama orang banyak. Itu menjadi salah satu bonus juga buat kita ya, bahwa kerja keras itu juga bisa di respect sama orang lain. Karena jujur membuat lagu itu memang tidak gampang bro ya. Betul. Karena itu harus tulis liriknya, bikin musiknya juga sangat ribet, karena itu betul-betul dari hati kita, dari mood yang betul-betul sangat enak dulu baru kita bikin lagu. Proses syutingnya juga itu mengalami berbagai banyak hal, ada yang kena kehujanan, ada yang ban motor pecah ketika kita syuting, ada yang injak lubang sampai motornya jatuh, dan banyak cerita ketika proses syuting video klip itu kita lakukan. Itu menjadi salah satu cerita kita untuk maju ke depannya biar jadi lebih baik lagi ketika syuting dan sebagainya. Itu sangat luar biasa loh Ndra, pastinya ya. Kita nggak mengharapin awareness atau enggak reward atau enggak awards dari berbagai orang, nggak mengharapin untuk famous, tapi bagaimana kita bisa dilihat ya karya-karya kita, kita bisa di-appreciate sama orang. Appreciate. Ini loh kita anak indie pastinya. Anak indie juga bisa berkarya dengan video klip, dengan kamera, dengan hasil produksi yang udah ditayangkan di YouTube itu luar biasa sekali. Kamu walaupun lagu kamu buat sendiri, apakah kamu punya tim, Ndra? Sebenarnya mereka ini saya bukan menyebut mereka tim ya, they're like my family. Your family? Iya, karena memang dari awal itu kita mulai bikin video itu cuman kadang ajak teman satu, bisa kah bantu buat syuting, bisa kah? Itu pertama kali tuh kayak itu Nancy Koro, mungkin namanya Mrs. Nancy Koro kakak Nancy Koro, kakak Nico itu itu kakak kita banget. She's one of my best friend ya, dia salah satu teman terbaik saya juga, dia menjadi salah satu orang yang membantu saya di kampus. Takut saya. Dia menjadi salah satu orang yang turut membantu juga proses saat itu. And then setelah itu ada juga ada Igi, ada Ardus, ada Ito, ada Os, ada Angelo, masih banyak orang-orang yang turut membantu untuk proses syuting video klip yang itu. Mereka juga saya harus ucapkan terima kasih banget buat mereka ini dan sesuatu, karena mungkin masih ada orang lain juga, ada Jessica, ada Pamor, ada Dini, pokoknya masih banyak lagi. Masih banyak orang-orang yang mungkin kalau sebutkan namanya terlalu banyak, orang-orang yang sudah membantu kita untuk membangun channel YouTube itu. Itu sangat luar biasa. Itu nama channelnya apa, bro? Hendra Marvin. Hendra Marvin nanti bakal ada di bawah sini, bakal ada di bawah ini untuk alamat channel YouTube-nya Hendra Marvin, Instagramnya Hendra Marvin 90. Hendra Marvin 90 and Facebook Enda. You know that very well. Iya, very well, Enda ya. Nanti bakal ada di bawah ini, di bawah kita di sini bakal ada. Ya itu bakal luar biasa banget. Facebooknya Hendra Marvin, IG-nya Hendra Marvin 90, dan juga Facebooknya ada Enda ya. Itu luar biasa banget ya buat semuanya. Ndra, kamu mengedepankan sistem family. Ini kamu bukan menganggap tim, tapi family. Itu kita bisa mengawinkan ego kita pastinya. Maksud saya di sini apa yang kita pikirkan nggak secara pakem itu dijadikan sebagai hal mutlak ya. Pas kita akan rambung dulu sama tim-timnya, itu susah tidak sih? Karena memang mereka ini saya ajak memang karena saya melihat bahwa mereka punya potensi. Mungkin di awal orang-orang tidak menyangka bahwa mereka bisa kayak let's say into dunia videografi misalnya ya. Tapi ternyata mereka bisa gitu. Mereka bisa syuting dengan berbagai angle segala macamnya ketika diajar, karena walaupun gimana tetap ketika directing video itu tetap dari diriku juga. Betul. Directing people, I direct my own video clip. Wow. Aku juga sendiri yang editingnya. Jadi mereka itu diajarkan untuk bisa syuting ya dengan berbagai angle video klip biar videonya juga menarik. Jadi thank you banget buat mereka itu yang sudah berjasa juga untuk luar biasa tim kamu tadi ya. Sangat like my family. Like my family, kita sudah susah senang bersama gitu. Jadi kita jalan bareng, nongkrong juga bareng ya. Dan memang biasanya kita syutingnya di luar kota, di luar kota karena kita mau mencoba membuat video klip dari sisi yang berbeda. Let's say kita mau promo tempat-tempat wisata yang ada di Flores ya. Jadi mungkin kalau kita syutingnya dalam kota saja mungkin sudah biasa ya. Tapi karena kita mencoba untuk proses syutingnya itu di luar kota, makanya beberapa video klip itu lebih banyak di luar kota. Ada yang di Jawa, Maumere, tempat-tempat wisata yang mungkin belum pernah terekspos, kita jadikan itu sebagai tempat. Jadikan spotnya video klip. Biar nantinya banyak yang mengenal ya. Banyak yang mengenal spot ini berada di wilayah Flores, wilayah daerah ini. Itu luar biasa banget. Untuk saat ini lagi pandemi pastinya, Ndra. Lagi pandemi itu apakah banyak niat yang diurungkan atau
mungkin bagaimana caranya untuk kita harus menuju ke satu lokasi itu apakah berat sekali pastinya? Mungkin itu menjadi salah satu tantangan ya bro ya, karena kan pandemi saat ini di mana-mana itu kan kadang menjadi salah satu polemik di mana kita harus menyesuaikan berbagai aturan-aturan oleh Pemda dan sebagainya ya. Betul. Harus pakai masker, harus jangan terlalu malam mungkin. Betul. Mungkin jangan terlalu jauh juga jalannya. Jadi itu mungkin tantangan-tantangan kita juga di saat mungkin mulai agak longgar waktunya, mungkin kita boleh keluar kota. Tapi kalau misalnya waktunya agak sedikit mepet atau agak sempit, apalagi sekarang lagi PPKM level 4 ya, Level 4, ini mungkin ya. lebih dibatasi proses syutingnya gitu. Betul. Kita lihat mungkin kayaknya harus di-end dulu syutingnya, jangan Harus keluar di kota. ya. Pastinya dengan prokes yang ketat ya. Dan pastinya kita udah divaksin 2 kali loh. Oh, iya. Udah di swab terus kita di kantor. Jadi pastinya ini kita sangat Lebih sehat ya kita ya. Iya, kita harus mengedepankan Yes. prokes ya dan juga protokol. Jangan lupa pakai masker teman-teman ya, bawa hand sanitizer. Betul sekali deh. Nah, Hendra, dari channel Hendra Marvin sendiri yang paling kamu merasa bahwa ini loh channel untuk segmen anak muda. Yang kamu menjual dari channel kamu itu apa sebenarnya? Sehingga para akhirnya viewers kamu tuh, oh saya mau ke channel Hendra aja deh. Mungkin let's say the song itself ya. Oke. Saya berusaha membuat lagu-lagu yang memang connect to young people ya. Bisa connect sama orang-orang muda khususnya ya, biar mereka juga bisa merasakan lirik-lirik di dalamnya. Mungkin tidak semua orang bisa mendengarkan lagu-lagu yang telah dibuat ya di channel YouTube-nya diriku, tapi mungkin let's say some people pun bisa menerima lagu itu, mungkin like relate kepada mereka. Yeah. Oh, mungkin ini lagu ini kayaknya kena deh buat saya. Related ya. Iya. Jadi mungkin pesannya buat orang muda mungkin kayak ada yang baper, ada yang putus cinta. Kadang lagu-lagu diriku kan ada yang cinta juga, ada yang persahabatan juga, Betul. ada yang tentang hidup yang mungkin kalau misalnya like sedih-sedih itu bisa harus bangkit juga dari keterpurukan itu. Jadi some of my song sobat cinta juga, kadang tentang bangkit dari keterpurukan, kadang juga tentang hidup. Itu luar biasa banget. Tentang story life, terus tentang ini banyak sekali kehidupan, itu banyak sekali tuangkan. Jadi spesial buat kaula muda di Indonesia, spesial buat kaula muda di Flores. Saya rekomendasikan pada malam hari langsung dari My Zero Podcast. Kamu wajib untuk nonton Hendra Marvin Channel di channel YouTube-nya. Itu luar biasa banget karena lagu-lagu itu related banget sama kehidupan asmara anak muda, baik itu kehidupan, baik itu hal-hal anything about your life tentang kaula muda itu ada di Hendra Marvin Channel. Itu sangat luar biasa banget ya. Saya aja banyak belajar dari Hendra Marvin ya, untuk bagaimana caranya untuk menyiar yang baik, untuk menjadi penyanyi yang baik, itu luar biasa banget ya buat semuanya. But you like a great singer, man. No, I'm not singer. Don't say it anymore ya. I'm not singer. Ya. Oke, jadi semua udah dijelaskan sama Hendra tadi bagaimana dia awal merintis karir dan paling kencangnya di Untold Story-nya dia pernah mengikuti The Voice Indonesia 2013. Itu luar biasa seorang Hendra Marvin. Thank you, man. Oke, sahabat My Zero dan juga Hendra Marvin, your closing statement please. Your closing statement. Mungkin yang bisa saya ungkapkan bahwa harus bisa menjadi dirimu sendiri. Jangan pernah malu dengan apa yang kamu miliki ya, untuk orang luar sana. Kalau memang punya skill, kenapa tidak ditunjukkan? Be yourself ya. Respect other people, hargai orang lain juga, dan tetap menjadi yang terbaik buat dirimu dan juga orang lain. Istilahnya mungkin bisa menjadi orang yang menginspirasi orang lain. Harus. Seperti itu. Dan menjadi penyaksian bagi banyak orang. Ya, bahwa kita nanti ketika kita udah tutup mata, pastinya kita udah terbaring lemes ya. Yes. Kita mungkin udah hilang dari peredaran, hilang dari bumi pastinya, dan kita harus memiliki legacy atau Yes. jadi sebuah penyaksian. Ya, itu kayaknya pernah diucapkan sama your favorite star ya. I know that very well. Itu Iya. kita harus meninggalkan legacy, bukan Iya. controversy ya. Kita harus meninggalkan legacy, Iya. bukan pamor, bukan popularity. Kontroversi dan sebagainya. Tapi kita meninggalkan legacy yang baik. Iya, itu kayaknya kayaknya elu banget deh men ya. Iya, itu star apa gitu mau bilang namanya. Jadi lu pernah ngomong, I never follow the trend, cause I Yes, am the trend. yeah. Oke deh, Hendra Marvin langsung dari studio My Zero Podcast pada malam hari ini. Terima kasih banyak udah hadir. Thank you, ya. man. Thank you. Terima kasih sudah mengundang diriku. Ini sangat luar biasa banget kesempatan agung ini untuk Hendra Marvin, dan juga saya bisa mengundang juga beliau hadir pada malam hari ini. Jangan lupa pantengin terus Hendra Marvin Channel, dan juga di Instagramnya Hendra Marvin 90, dan juga di Facebooknya di Enda ya, bisa langsung nanti ada di underline ya. Ini luar biasa banget untuk pada malam hari ini. Oke, langsung dari My Zero Production, My Zero Podcast di Jalan Sudirman ini, saya Karisma Agung, your host.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.